Testing karburator Skywave ke 265 buat Mas Herman Yusuf Kedaton, Bandar Lampung. Terima kasih telah dibeli Mas, semoga tetap sehat di pandemi ini, lolos lewat, keluarganya selamat, diberkati sukacita, damai sejahtera, rezeki lancar, amin. Langsung tes. Oh, belum saya nyalakan. Oke, pokoknya mesinnya nyala. Seperti biasa, gasnya cepat naik, cepat turun. Gas kecilnya enak, berisi, lancar. Ini sebentar lagi disambung oleh video penjelasan dan iklan ya. Oke, terima kasih. Persiapan pemasangan karburator Tokaido dari saya. Yang wajib diperhatikan adalah filter udara ini. Wajib steril, bersih ya. Karena ini mampu mensabotase kerja mesin. Percuma karburator jutaan kalau ininya mampet. Sama saja seperti dibekap. Udara yang masuk sedikit, yang masuk ke sistem ini bensin. Businya hitam nanti. Boros. Tidak dapat performa nanti, 2 kerugian. Sudah boros, loyo. Kalau bisa dibalik situasinya, bisa irit, performanya kencang. Dapat 2 manfaat malahan. Ini karena ada customer saya yang pakai karburator saya kok berebet. Nggak bisa lari maksimal. Setelah saya suruh, saya berikan link YouTube, walaupun dia tidak punya alatnya, dia pakai manual, siram bensin sampai basasa, semprot udara yang kencang, dikasih lagi bensin basasa sampai yang netes ini bening. Nah, setelah berulang kali sampai bersih kering, baru dia WA kasih kabar, ternyata enak Mas Kwang, bisa lari kencang. Nah, gimana? Ini mampu menggagalkan siklus mesin. Jadi walaupun beli yang baru, SGP itu diberikan oli encer, wajib di bensin sampai rontok larut ya. Main keringan saja bagus. Percuma kalau sampai ada minyak encernya, bisa mampet, buntu. Nah, setelah filter udara clear, beres ya, plong, sedotannya enak. Ini diperiksa juga karet cup inletnya, ini wajib ada ini. Telunjuk saja tidak masuk. Oh, berhenti sampai di sini. 2 buku yang masuk. Bisa pabrik ini disengaja nih. Karet cup inlet bawah wajib ada ya. Dicek. Ini disengaja, ini penyempitan yang disengaja. Bisa Honda Suzuki Yamaha bikin, Piaggio itu bikin yang besar sampai tangan masuk, kaki masuk, atau kepalanya orang bisa masuk. Bisa bikin yang besar. Tapi kenapa kok dibikin yang kecil ya? Karena ada yang dia tuju, iritnya ya, biar bisa main jet irit. Ini juga diberi pencekikan 20 mili. Nah, ini pencekikan, ini penyempitan 20 mili. Di atas juga sama, ada karet cup inlet ini 20 mili Skywave ya. Kalau ini dilepas ini bisa lebih besar lagi. Kalau dapat motor second, mending ini dipastikan joknya diangkat, nanti ada perangkatnya, ditiup angin. Nggak boleh ada plastik es atau tisu atau segala macam. Ada gombal kain kecil. Nah, pengalaman saya ada itu yang terbuntu, motor Fish ya, itu terbuntu di sini. Oh, mumet setengah mati. Ngatasi karburator, nyalain karburator atau mesin. Padahal di sini ada yang membuntu. Dipastikan ya, setiap angin atau dibongkar, dilihat segala sesuatunya secara utuh. Jadi kalau tidak ada area abu-abu, kita terkontrol semua. Bisa merasa pasti ngerjakan ke sektor yang lain. Jadi jangan beranjak ke sektor yang lain kalau ini belum tuntas. Dituntaskan dulu, salurannya lancar, filter udara clear, lancar, baru kita maju ke mesin. Ada pengalaman saya, customer banyak
Setelah saya tanya ini clear, beres, semua beres, kok nggak langsam ya, minta gas gede, padahal dokumentasi sudah lengkap di YouTube. Mampu stasioner deng deng deng, ini di tangannya dia, minta gasnya diputar gede untuk menutupi kelemahannya PR ya, PR-nya mesin. Entah klepnya bocor, klep innya bocor, atau setelan klepnya terlalu rapat ya, nggak tahu. Pokoknya saya instruksikan bersihkan kerak ruang bakar, style klep yang bener, innya 0,08, outnya 0,1 mili, pakai fuller, jangan pakai filling. Filling bisa tertipu soalnya, namanya manusia ya. Jadi setelah dia kerjakan yang saya instruksikan, balas WA kabar baik, ternyata enak Mas Kuang, bisa langsam. Iya, namanya sudah saya dokumentasi bisa langsam kok. Sampai di mesin yang bagus pasti bisa langsam. Jadi perlu ya, saling mensabotase, percuma kalau ini bagus mesinnya borok, meninggalkan PR. Wajib digarap sambil menyelam minum air, diperiksa rantai kampratnya, kalau kendor diganti, lidah tensionernya retak ya diganti. Biar nanti lama-kelamaan kalau ditekan sektor ini, penyakitnya lari ke lain, ditekan, maksudnya digarap tuntas, steril, maksimal, excellent. Nanti lama-kelamaan terperbaiki semua, sama seperti naik motor baru, turun dari dealer. Enak, nyaman, soalnya semua per sektor berhasil ditangani dengan excellent, tuntas ya. Jadi setelah maksimal semua, ini juga bisa mensabotase. Pernah ada customer saya semua sudah clear, tapi kok larinya 40. Wah, ini langsung saya suruh kerjakan ini. Baru dia kasih kabar di WA, ternyata enak Mas Kuang, bisa lari 100. Asalnya 40, mentok gasnya. Nah, cuma masalah puli sekunder. Nah, ini sekarang iklan. Dikasih Timken. Ini grease yang paling licin dari semua varian. Timken tutup biru, merah, oranye, atau putih. Itu nggak ada 5% molybdisulfit. Cuma tutup hitam aja. PDS-nya komplit ini di Google ya. Jadi speknya bukan asal-asalan grease ya. Kayak grease yang lain asal kental, asal high temperatur, tapi tingkat kelicinannya tanda tanya. Kalau ini tidak ada tanda tanya, semua sudah dites. Tidak perlu kalau beli SKF terlalu mahal, harganya nggak terjangkau. Mending yang ini sudah cukup maksimal, licin untuk torsi cam, supaya pergerakannya kan hebat itu. Ini shock load, beban kejut yang tinggi untuk kones supaya awet. Karena kalau jalan nggak rata seperti dipukul palu terus konesnya, komstir, trisbol, klaker, atau mengisi klaker-klaker yang lain yang rindu kualitas supaya awet, mesinnya licin. Bearing yang di cover CVT ini juga ada, ini sealnya bisa dilepas, dikasih grease. Juga jangan lupa ini filter bensin. Selain filter udara yang mengawetkan karburator, ini juga filter bensin. Kotoran butiran karat tangki bensin kalau turun di sini mengganjal jarum ventilator, nanti bisa banjir, bensinnya bisa keluar. Ini bocor laten, boros laten ya. Laten itu artinya tersembunyi, jadi kita nggak tahu kenapa motor ini kok boros, tahu-tahu pengen jual aja, padahal cuma masalah teknis saja. Kalau ditangani dengan baik pasti nggak akan boros. Jadi benarnya dikuras, kocok tangkinya berulang kali sampai butiran kotoran tangki bensinnya itu bersih, pasti nggak akan menimbulkan banjir. Dihadang lagi, difilter supaya kotorannya diserap oleh magnet. Ini ada magnetnya ya, sama medianya filter kertas. Nggak mudah pecah seperti kompetitornya ya. Sudah saya bandingkan ini. Saya pernah jual yang kompetitornya itu merembes, pecah. Risiko menuai komplain dari customer. Kalau yang ini terbaik di Indonesia saat ini ya, nggak ada saingan. Pakai tahunan kena getok ini pun nggak bocor. Perbatasan ini antara warna putih dan merah tidak bocor. Nah, setelah ini maksimal, ini juga perlu dicek sambil menyelam minum air, dicek juga, disedot sekuat mungkin. Ini nggak akan keluar bensin. Yang keluar bensin cuma ini. Sesuai fungsinya keran vakum supaya bensinnya turun ke sini. Jadi kalau ini sampai keluar bensinnya, ini sama seperti di infus. Ada keran vakum yang rusak itu
kita sedot itu keluar bensinnya, kena mulut kita. Jadi ini sama aja diinfus langsung masuk ke mesin tanpa takaran karburator. Padahal karburator fungsinya menakar bensin dan udara sedemikian rupa supaya pas kebutuhan mesin. Nah ini nyelonong masuk aja bikin boros laten. Tahu-tahu pengen jual gitu aja motornya itu. Padahal cuma masalah teknis saja. Kalau ditangani tuntas per sektor ya, ditekan, maksudnya digarap excellent, penyakitnya lari ke tempat lain ya wajar, namanya motor bekas ya. Digarap tuntas lagi pasti nggak akan lari lagi ke tempat lain. Nanti sama seperti naik motor baru turun dari dealer, enak digarap aja yang maksimal, pasti nggak akan boros kok, juga larinya maksimal. Kalau borok dibiarkan nanti sudah boros, performa loyo, double kerugian. Kalau bisa membalik situasi, dibalik menjadi menguntungkan, sudah irit, performanya hebat, top speednya maksimal, enak kan? Jadi disehatkan mesinnya, distandarkan aja, nggak usah aneh-aneh. Nah setelah itu iklan ini, kampas rem ya. Ini kampas rem pakem ini. Kampas gandanya juga. Ini kampas ganda murah tapi bagus. Kompetitor yang lain ini diralnya pecah atau kampasnya cepat habis atau terkelupas. Nah, kalau yang ini sudah strategis. Murah tapi bagus. Saya pasang langsung di customer itu langsung gigit. Gigitnya sama seperti ori SGP spin. Nah, setelah itu kampas rem ya. Ini kampas rem pakem non merek ini saya komparasi ya, bandingkan dengan 6 merek yang umum di bengkel. Saya nggak sebut merek, dengan trayek yang sama, motor yang sama pada saat itu juga. Jadi sama seperti orang pengangguran ya. Waktu itu bengkel sepi, jadi saya coba, saya riset. Trayeknya sama, naik ke Girit, terus turun sambil ngerem terus sampai ke Usman Sadar, sampai Drojongan Pasar, ngerem juga, terus kembali ke sini ngerem supaya tahu karakternya masing-masing merek. Macam-macam, ada yang pertama dipakai pakemnya dikit, lama-kelamaan ya lebih pakem tapi gitu-gitu aja, nggak pakem-pakem sekali itu. Ada yang pertama dipakai sudah licin, saya tunggu, saya rem terus mungkin bisa pakem ya, ternyata nggak kunjung pakem. Memang bahannya keras, jadi nggak pakem-pakem. Ada yang pertama diinjak pakem ya, dipakai pakem, empuk dia. Tapi setelah dibawa panas itu nggak pakem lagi, licin. Jadi kurang tahan panas, titik leburnya kurang tinggi. Nah kalau yang ini, kampas dari saya ini langsung enak. Biasanya tunggu adaptasi konturnya tromol ya. Tromolnya bergaris, ini mengikuti konturnya. Kalau sudah ikut gelombang konturnya nanti bisa pakem. Tapi ini nggak butuh waktu lama, langsung pakem. Nah setelah itu selesai ya iklannya, nanti saya taruh di deskripsi linknya ya. Oke, sekian. Tambahan teknis yang perlu diperhatikan ini juga kekuatan koil ya. Kekuatan koil ini wajib dicek. Jadi ini businya sudah nancep, diberikan busi yang baru. Dites, harus mampu loncat 1 cm ya. Nah, itu tandanya kuat. Jadi kalau bisa 1 cm itu tandanya koilnya sehat. Kalau hanya mampu 2 mili, memang mesin masih bisa hidup. Kalau loncatnya cuma 2 mili, ditarik lebih besar 3 mili nggak ada apinya. Cuma itu tandanya koil lemah. Memang bisa nyala, cuma bahaya. Lebih baik dibereskan, diklirkan. Koilnya ganti baru. Ini juga dicek, ini bisa, ini tahannya 10K, 10 kilo ohm, 10.000 ohm ya kalau pakai avometer digital. Naik 11.000 tidak apa-apa, asal jangan lebih banyak, nanti mencurigakan. Diganti aja yang sesuai dengan spek ya, 10K. Dipastikan kabelnya ini masuk maksimal ya. Kena beratnya nanti hayati saya ada yang longgar itu 60 km per jam berebet. Atau 80 km per jam berebet, antara dua itu. Setelah saya sambung dengan yang bagus, dengan benar, langsung bisa 100.
Nah, itu penting ya. Ini sekian tambahan yang penting. Selain yang tadi, koil juga wajib sehat.